Presiden RI diundang hadir untuk mengikuti sejumlah agenda utama di KTT ini, termasuk ASEAN Plenary dan Retreat Session. Dan fokus utama KTT adalah untuk merespons dampak konflik Iran Amerika Serikat terhadap ketahanan energi dan pangan di Asia Tenggara. Jadi prioritas kita pemerintah ini saat ini adalah untuk memastikan keamanan energi bagi rakyat Indonesia. Dan di tengah kondisi geopolitik dinamika yang sangat dinamis saat ini, kita perlu mengamankan ketahanan energi ini sebagai kepentingan nasional yang sangat mendesak. Situasi global makin panas, bukan cuma soal perang, tapi juga soal energi. Ketika konflik antara Iran dan Amerika Serikat memanas, dampaknya langsung terasa hingga Asia Tenggara. Nah, di tengah ancaman krisis ini, ASEAN bergerak cepat. KTT ke-48 di Cebu, Filipina, jadi momen krusial untuk menyelamatkan pasokan energi kawasan. Pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang akan digelar pada 7-8 Mei 2026 ini bukan sekadar agenda rutin. Para pemimpin negara akan fokus membahas satu hal yang sangat vital, ketahanan energi di tengah gejolak global. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hoorn, menegaskan bahwa kawasan sedang menghadapi tekanan besar. Konflik Iran-AS bukan hanya isu geopolitik biasa, ini sudah mengguncang pasar energi global dan rantai pasok. Tema besar KTT kali ini adalah Navigating Our Future Together. Artinya, ASEAN ingin menghadapi krisis ini secara kolektif, bukan sendiri-sendiri. Apalagi, kawasan ini tengah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,5% secara tahunan. Tanpa stabilitas energi, target itu bisa langsung terancam. Dari Indonesia, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir membawa misi penting, memperkuat kerjasama regional dalam menghadapi ancaman energi dan pangan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa dampak konflik Iran-AS sudah mulai terasa di Asia Tenggara. Sementara itu, Fatnabil Ahmad Mulakela menegaskan bahwa pasokan energi yang stabil dan terjangkau kini menjadi prioritas nasional. Bukan cuma itu, Indonesia juga membuka peluang kerjasama dengan Uni Eropa untuk memperkuat infrastruktur energi jangka panjang. Ini penting karena ketergantungan impor energi di kawasan ASEAN masih tinggi. Di sisi lain, ASEAN juga tidak tinggal diam dalam aspek ekonomi. KTT ini akan mempercepat implementasi Digital Economy Framework Agreement atau DEFA, serta pembaharuan ASEAN Trade in Goods Agreement atau A3. Tujuannya jelas, menjaga arus perdagangan tetap lancar meski dunia sedang tidak stabil. Kenapa ini penting? Karena krisis energi itu efeknya langsung ke kehidupan sehari-hari. Harga BBM bisa naik, biaya listrik meningkat, harga pangan ikut terdorong. Kalau pasokan terganggu, bukan cuma ekonomi negara yang terdampak, tapi juga dompet masyarakat. Asia Tenggara sedang menghadapi bom waktu energi. Konsumsi minyak terus melonjak, tapi produksi justru stagnan. Hasilnya, defisit raksasa yang kini menembus lebih dari 1 miliar barel dalam setahun. Pertanyaannya, seberapa parah situasinya dan siapa yang paling terdampak? Data terbaru tahun 2024 dari berbagai lembaga energi global menunjukkan satu fakta penting. Hampir seluruh negara di ASEAN kini telah kehilangan status sebagai eksportir minyak. Hanya satu negara yang masih bertahan, yaitu Brunei Darussalam. Sementara itu, konsumsi bahan bakar minyak di kawasan ini sudah mencapai sekitar 5 juta barel per hari. Angka ini terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, industri, dan jumlah kendaraan. Namun, produksi minyak domestik tidak mampu mengejar. Akibatnya, kawasan ASEAN mencatat defisit perdagangan energi mencapai 1,057 miliar barel atau setara 144,2 juta ton. Angka ini naik lebih dari 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Mari kita lihat lebih dalam kondisi tiap negara. Thailand misalnya memproduksi sekitar 417.000 barel per hari, tapi konsumsi mereka jauh lebih tinggi, mencapai 1,37 juta barel per hari. Artinya, Thailand harus menutup kekurangan sekitar 954.000 barel per hari melalui impor. Malaysia juga mengalami tekanan serupa.
Produksi minyaknya berada di angka 570.000 barel per hari, sementara konsumsi mencapai 747.000 barel. Defisitnya sekitar 177.000 barel per hari. Vietnam pun tidak jauh berbeda. Produksi hanya sekitar 197.000 barel per hari, sementara konsumsi mencapai 555.000 barel. Artinya, Vietnam harus mengimpor sekitar 358.000 barel setiap hari. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di kawasan menghadapi tantangan yang lebih besar. Konsumsi minyak nasional mencapai lebih dari 1,6 juta barel per hari, sementara produksi hanya sekitar 840.000 barel. Ini menciptakan defisit sekitar 786.000 barel per hari. Filipina bahkan lebih ekstrim. Produksi minyaknya sangat kecil, hanya sekitar 14.000 barel per hari, sementara konsumsi mencapai 473.000 barel. Ketergantungan impor mencapai lebih dari 459.000 barel per hari. Kondisi ini membuat Filipina menjadi negara pertama di kawasan yang menetapkan status darurat energi pada Maret 2026. Singapura sedikit berbeda. Negara ini bukan produsen minyak, tapi merupakan pusat pengolahan atau refining hub terbesar di kawasan. Konsumsinya mencapai 1,48 juta barel per hari, dengan produksi domestik yang sangat kecil. Namun, kapasitas kilangnya justru melampaui 1,5 juta barel per hari. Di tengah kondisi ini, hanya Brunei yang masih mencatat surplus energi. Produksi minyaknya sekitar 102.000 barel per hari, sementara konsumsi hanya 16.000 barel. Artinya, Brunei masih mampu mengekspor sekitar 86.000 barel per hari. Defisit energi ini bukan sekedar angka, dampaknya sangat nyata bagi masyarakat. Ketergantungan impor membuat negara-negara ASEAN rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Ketika harga naik, beban subsidi meningkat, harga BBM melonjak, dan inflasi ikut terdorong. Selain itu, ketergantungan ini juga beresiko terhadap stabilitas pasokan, gangguan geopolitik, konflik, atau blokade jalur distribusi bisa langsung memicu krisis energi di kawasan. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga menekan neraca perdagangan dan memperlemah ketahanan ekonomi nasional. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you for the opportunity to share my remarks on the launch of the Strategic Action Plan supporting the Philippines 2026 chairship. My special thanks to the ASEAN Business Advisory Council, ASEAN-BAC, and the U.S.-ASEAN Business Council, US-ABC, for your strong partnership in advancing ASEAN economic priorities. Your collaboration underscores the important role of the private sector in supporting ASEAN's agenda. Excellencies, ladies and gentlemen, the Philippines chairship in 2026 under the theme Navigating Our Future Together comes at a time of heightened global uncertainty. The ongoing crisis in the Middle East has intensified geopolitical tensions, disrupted energy markets, and strained global supply chains, affecting regional growth and business confidence. Against this backdrop, ASEAN must work even more closely with partners, particularly the private sector, to strengthen resilience and sustain growth. Terkait persiapan KTT ASEAN, secara umum dapat kami sampaikan bahwa rangkaian KTT ke-48 ASEAN akan diselenggarakan di Cebu, Filipina pada 7 sampai 8 Mei 2026 dan tema keketuaan ASEAN Filipina sebagaimana teman-teman ketahui adalah Navigating Our Future Together. Presiden RI diundang hadir untuk mengikuti sejumlah agenda utama di KTT ini termasuk ASEAN Plenary dan Retreat Session. Dan fokus utama KTT adalah untuk merespons dampak konflik Iran Amerika Serikat terhadap ketahanan energi dan pangan di Asia Tenggara. KTT ini akan hasilkan sejumlah outcome documents terkait berbagai isu. Detailnya mungkin bisa juga nanti didiskusikan bersama dengan Ibu Dirjen. Dan
Selain ini juga akan terdapat rangkaian pertemuan di tingkat Menlu yang akan dilakukan sehari sebelumnya, yaitu di tanggal 7 Mei. Akan ada ASEAN Foreign Ministers Meeting, ASEAN Political Security Community Council Meeting, APSC, dan juga ASEAN Coordinating Council Meeting dan ASEAN Joint Foreign and Economic Ministers Meeting. Sekali lagi terkait detail dapat didiskusikan langsung dengan Bu Dirjen Kerjasama ASEAN nantinya. Dan dalam KTT ini Indonesia akan menggaungkan pesan utama khususnya terkait persatuan dan juga sinergi dari ASEAN di tengah tantangan geopolitik yang ada saat ini. Fokus utama KTT kali ini adalah untuk merespons dampak-dampak atau imbas konflik antara Iran dan Amerika Serikat terhadap isu-isu ketahanan energi dan juga pangan di Asia Tenggara. Tentunya ini menjadi, karena ini adalah fokus utama pembahasan di KTT, secara tidak langsung ini akan menjadi juga isu fokus dari pemerintah Indonesia untuk memastikan kita dapat merespons kawasan kita, negara-negara anggota ASEAN dapat merespons dengan baik dan juga efektif terhadap dampak yang tercipta, khususnya terkait energi. Ya, jadi prioritas kita, pemerintah ini saat ini adalah untuk memastikan keamanan energi bagi rakyat Indonesia. Dan di tengah kondisi geopolitik dinamika yang sangat dinamis saat ini, kita perlu mengamankan ketahanan energi ini sebagai kepentingan nasional yang sangat mendesak, dan kita bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk dengan Amerika Serikat, dengan Rusia, yang intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan energi yang menunjang kehidupan rakyat dan kepentingan nasional tadi. Nah, terkait dengan Uni Eropa, kita juga terbuka untuk menjalankan kerjasama yang lebih kuat dengan semua pihak, termasuk dengan Uni Eropa juga untuk mencapai ketahanan energi yang menjamin keterjangkauan, keandalan, ketersediaan, dan stabilitas untuk jangka panjang.